Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Kristina Tasya Jamilena dengan NIM 20200520038 dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi. Organisasi adalah gabungan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di dalam organisasi ini, kita juga dapat melatih tanggung jawab kita, belajar menyelesaikan masalah, melatih komunikasi, dan mendapatkan hal yang baru. Di SMA, saya mengikuti organisasi PA atau pecinta alam. Di dalam PA ini, aku belajar tentang kepedulian satu sama lain, mandiri, lebih peduli dengan alam, dan berani mencoba hal yang baru dan menantang. Di dalam PA ini terdapat stakeholder. Yang pertama adalah ketua, yang kedua ada wakil ketua, yang ketiga ada sekretaris 1, yang keempat ada sekretaris 2, yang kelima ada bendahara 1, yang keenam ada bendahara 2. Perbedaan antara organisasi bisnis dan organisasi publik. Organisasi bisnis adalah organisasi yang bertujuan mengoptimalkan pendapatan atau laba dengan mengolah bahan baku atau sumber daya alam yang ada. Kalau organisasi publik, organisasinya dalam bentuk kesadaran sosial yang dibentuk dan bertujuan untuk dapat melayani masyarakat luas sesuai dengan bidangnya. Nah, organisasi bisnis ini pendapatannya berdasarkan tingkat keuntungan dari hasil penjualan produknya. Kalau organisasi publik mendapatkan pemasukan atau modal yang berasal dari sumbangan, hibah, atau subsidi dari pemerintah. Desentralisasi. Sistem desentralisasi ini biasanya digunakan pada perusahaan besar karena biasanya wewenang dan tanggung jawab dipegang oleh ketua divisi atau manajer, sehingga alur pertanggungjawaban melalui lini-lini tertentu. Contohnya seperti pemerintah dan perusahaan besar seperti Pertamina. Selanjutnya, sentralisasi. Sentralisasi yaitu wewenang yang diambil oleh posisi puncak organisasi. Jenis organisasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan kecil sehingga bentuk organisasinya lebih ramping atau mudah dipahami. Contohnya seperti toko buah dan bengkel mobil. Selanjutnya adalah ada standarisasi. Standarisasi yaitu proses penerapan dan pengembangan standar teknis berdasarkan konsensus berbagai pihak yang mencakup perusahaan, pengguna, kelompok kepentingan, organisasi standar, dan pemerintah. Selanjutnya adalah perbedaan antara organisasi mekanik dan organisasi organik. Organisasi mekanik, proses pengambilan keputusannya hanya terjadi di tingkat puncak. Kalau organisasi organik, proses pengambilan keputusannya dilaksanakan di semua tingkatan melalui proses kelompok. Yang kedua yaitu proses penyusunannya. Proses penyusunan organisasi mekanik bertujuan dilakukan di tingkat puncak organisasi tanpa mendorong adanya partisipasi. Kalau organisasi organik, proses penyusunannya bertujuan mendorong timbulnya partisipasi kelompok untuk menetapkan sasaran yang tinggi. Contoh dari organisasi mekanik yaitu perusahaan besar, pemerintah pusat dan daerah, serta universitas-universitas. Perbedaan yang paling mencolok antara kedua model itu berasal dari kriteria keefektifan yang berbeda yang ingin diusahakan sebesar-besarnya oleh masing-masing model. Jika model mekanik berusaha untuk mencapai efisiensi dan produksi secara maksimum, maka model organik berusaha untuk mencapai keluasan dan keadaptasian yang maksimum. Dan kalau organisasi mekanik relatif lebih formal dibandingkan dengan model organisasi organik bersifat luas dan dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan karena desain organisasinya mendorong untuk lebih mendayagunakan potensi manusia. Selanjutnya adalah penjelasan tentang organisasi klasik. Dalam teori organisasi ini digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Kalau organisasi modern, teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Nah, yang postmodern, kecenderungan pemikir-pemikir postmodern adalah mengembalikan asumsi-asumsi dasar dari pemikir-pemikir sebelumnya.
Hal yang paling mendasar adalah keteraturan. Selanjutnya adalah metafora organisasi. Metafora organisasi adalah kiasan perbandingan digunakan untuk mendefinisikan aspek-aspek kunci dari suatu organisasi dan menjelaskan metode operasinya. Metafora organisasi memberikan informasi tentang sistem nilai perusahaan dan tentang sikap pengusaha terhadap pelanggan dan karyawan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.